Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini tetap dengan mata kuliah psikologi pendidikan dengan materi variasi individu. Ya. Oke, variasi individu. Kita berbicara tentang variasi individu, kita juga harus membahas tentang intelijensi. Apa itu intelijensi? Intelijensi itu adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Ini adalah intelijensi. Nanti ada caranya menghitung intelijensi itu seperti apa. Itu menurut beberapa dasar teori, ya. Berikutnya adalah tes intelijensi itu sendiri. Tes intelijensi itu sendiri ada beberapa yang dikatakan oleh beberapa teori, ya, atau ilmuwan atau pakar dalam psikologi itu. Binet mengembangkan konsep mental atau MAY ini level perkembangan mental individu yang berkaitan dengan perkembangan lain. Tahun 1992, William Stern menciptakan konsep intelligence quotient atau IQ, yaitu usia mental seseorang dibagi dengan usia kronologis. Ini adalah caranya, ya. Caranya untuk mengetahui tes intelijensi. Jadi nanti juga kita harus bahas sama-sama gitu di dalam tes intelijensi ini, karena ini juga perlu belajar khusus. Artinya kita juga tidak bisa begitu cuma belajar seperti ini aja langsung bisa intelijensi gitu. Bisa sebenarnya, cuman kita harus tahu caranya dulu gitu ya. Ini sebenarnya caranya, cuman kan ada nanti yang tidak paham begitu bisa menyimpulkan. Itu maksudnya. Gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya inklusif, intelijensi adalah kemampuan, tetapi gaya belajar dan berpikir bukanlah kemampuan, melainkan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Impulsif menggunakan banyak waktu merespon, lebih banyak melakukan kesalahan dibanding siswa reflektif. Reflektif cenderung bertindak tepat, mengingat informasi yang struktur. Membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Gaya mendalam atau dangkal. Sejauh mana siswa mempelajari materi belajar dengan satu cara yang membantu mereka untuk memahami makna materi tersebut. Gaya mendalam atau sekedar mencari apa-apa yang perlu untuk dipelajari. Ini adalah gaya mendalam. Ini adalah gaya belajar, ya. Jadi gaya belajar itu macam-macam. Macam-macam. Berbeda-beda caranya antara individu satu dengan individu yang lain, ya. Ya, sederhana contohnya, banyak mereka sambil bermain tidak memperhatikan gurunya mengajar, tapi mengerti ketika ditanya. Itu adalah gaya belajarnya mereka. Caranya mereka seperti itu. Kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. Pikirkan diri Anda sejenak. Seperti apakah kepribadian Anda? Apakah Anda terbuka atau tertutup? Ya, penuh perhatian atau cuek, ramah atau pemarah. Nah, ini adalah kepribadian kita, gitu, ya. Jadi kita bisa melihat kita ini terbuka atau pemalu, kita ini perhatian atau cuek. Nah, kita sudah, ini adalah kepribadian kita. Faktor utama kepribadian ini ada imajinatif atau praktis, tertarik pada variasi atau rutinitas.
independen atau mudah menyesuaikan diri. Ya. Rapi atau tidak rapi, perhatian atau ceroboh, disiplin atau impulsif. Terbuka secara sosial atau menyendiri, suka bersenang-senang atau bersedih, kasih sayang atau sebaliknya. Berhati lembut atau kasar, percaya atau curiga, membantu atau tidak, kooperatif. Tenang atau cemas, merasa aman atau tidak aman, puas pada diri atau mengasihi diri sendiri. Ini adalah faktor utama kepribadian. Ya. Baik, kita lanjut. Temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan atau merespon. Itu temperamen. Jadi temperamen itu adalah gaya perilaku ya. Gaya perilaku itu ya macam-macam, namanya juga variasi individu gitu. Jadi caranya macam-macam. Tadi kayak sudah kita bahas ada beberapa faktor beberapa faktor yang ini ya, ini faktor utama kepribadian. Jadi faktor utama kepribadian itu ya yaitu tadi, ini adalah secara gaya perilakunya itu macam-macam juga gitu. Ya. Jenis temperamen memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua adalah cenderung bereaksi negatif agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Beraktivitas lambat agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi dan intensitas yang rendah. Ini adalah jenis-jenis temperamen. Jadi di pertemuan ini kita membahas sebenarnya adalah membahas diri kita ya. Artinya membahas diri kita itu adalah karena materinya variasi individu gitu. Jadi ya gimana sebenarnya mempelajari diri kita baru mempelajari orang lain. Sebenarnya kita seperti apa dan orang lain itu seperti apa. Dan tadi sudah dijelaskan secara intelijensinya seperti apa, terus cara individu temperamen seperti apa, nah, gitu. Oke, baik. Mungkin ini pertemuan kita kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang belum paham bisa kita diskusikan ya. Kita sama-sama untuk memecahkan masalahnya tentang variasi individu ini ya. Saya mohon berharap kepada mahasiswa juga bisa memahami apa itu adalah variasi individu ya. Baik, mungkin ini pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.